Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cos, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cos, kembali lagi dengan saya J. Ahmad Zakaria. Kali ini mohon maaf agak sedikit telat ya. Soalnya barusan saya habis persiapan untuk akreditasi kampus. Kebetulan saya juga jadi tenaga pengajar di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa. Jadi saya mampir dulu di salah satu kedai kafe biar bisa live IG ya. Mohon maaf ada sedikit telat ya. Sekitar 13 menit kita telat. Oke, kita coba untuk undang Adrian ya. Kayaknya baru satu orang yang kita undang, tapi kalau misalnya teman-teman yang belum kesempatan untuk nonton nanti bisa dilihat lewat YouTube kami ya. Oke, bentar ya. Nah, assalamualaikum Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Suaranya jelas nggak? jelas Kang Zia, mantap. Jelas ya. Aduh, saya mohon maaf ya agak sedikit telat soalnya tadi persiapan buat akreditasi kampus. Katanya hari tanggal 8/9 mau ada akreditasi. Kebetulan kan jadi tenaga pengajar juga di salah satu kampus gitu ya. Oke. Ya santai aja kalau misalnya nanti yang nontonnya sedikit, nanti kita mudah-mudahan di YouTube-nya banyak. Ya, amin amin amin. Saya followers kita masih belum banyak lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu Banyak banyak ya? banyak yang Ada teman-teman tertunda proses-proses. banyak yang tertunda proses ya. Oke. Oke. Adrian ini salah satu mungkin motivator muda ya. Dia mulai berkarir di usia belasan tahun ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga sudah bikin suatu organisasi juga ya. Suatu ya perkumpulan-perkumpulan untuk memotivasi anak muda gitu kan. Itu luar biasa, pergerakannya luar biasa banget gitu kan. Nah, mungkin sedikit sharing gitu kan, sedikit sharing. Sekarang kegiatan Adrian apa aja kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah. Ini Kang Dia gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin, amin, amin. Kegiatan saya sekarang ya kuliah semester akhir, jadi sedang penelitian, juga ya juga mengikuti pembelajaran di luar seperti juga sebagai trainer juga aktif memberikan webinar-webinar. Dan saya punya komunitas yang tadi sudah diceritakan oleh Kang Zia, yaitu organisasi mewadahi para pemuda yang di sana saya sharing-sharing dan berkolaborasi dengan para trainer-trainer, termasuk salah satunya adalah Kang Zia yang luar biasa. Enggak kan, saya di sini ceritanya bodoh alewah kan. Saya di sini sebagai host, ya. Saya sebagai sebagai pembawa acara. Karena di COS ini luar biasa ya, mudah-mudahan banyak inspirasi orang-orang yang bisa menginspirasi. Oke, berarti kegiatan sekarang trainer gitu, kemudian mahasiswa juga, betul. gitu kan. Apalagi mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia ya. Iya, betul. Oke. Itu gimana sih bagi-bagi waktunya antara kuliah dan juga kegiatan-kegiatan gitu kan? Kan kalau kita apalagi di universitas negeri kan, ini padat banget gitu kan. Belum lagi tugas gitu kan. Gimana tuh bagi-bagi waktunya, Ad? Itu menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Jadi kita utamakan ya terutama pada prioritas gitu. Jadi kita sesuaikan waktu, kita harus udah punya agenda tersendiri. Pada saatnya waktu jam-jam sekian atau hari-hari tertentu kita harus mengerahkan pikiran, energi kita, waktu kita untuk apa dan hal lainnya. Tentunya saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan ini tidak sembarang ikut kegiatan gitu, karena saya memprioritaskan ikut kegiatan yang memang relate gitu, yang memang
sesuai dengan kemampuan saya atau sesuai passion atau sesuai dengan tujuan hidup saya gitu. Jadi cara membaginya ya saya memprioritaskan, tetap yang saya prioritaskan adalah kuliah gitu. Karena itu yang paling utama. Namun Oh, karena sekarang berhubung dengan masa pandemi COVID-19 ya, jadi karena serba online dan kebetulan saya juga sekarang udah semester akhir, jadi cuman mikirin penelitian doang gitu, jadi nggak reguler seperti dulu gitu. Jadi saya bisa memberikan lebih banyak waktu untuk sharing. Jadi sekali lagi kuncinya oke. adalah tetap memprioritaskan apa yang harus dilakukan, dan sisa-sisa waktunya itu kita gunakan untuk kegiatan pribadi kita, entah itu berbisnis, entah itu kita sharing-sharing. Dahsyat. Hmm. Oke, berarti manajemen Iya, waktu ya. betul. Mungkin manajemen waktu itu ya. Oke. Oke. Oke, itu bagi-bagi waktunya ya. Kemudian oh iya, mungkin sekarang kan akan ada pembahasan tentang itu aktualisasi diri. Ya, ya. Nah, apa itu aktualisasi diri? Uh, Mungkin ada sebagian orang yang nggak paham apa itu aktualisasi diri. Berbicara mengenai aktualisasi diri ini memang untuk sebagian orang ya, memang itu suatu hal yang jarang didengar atau bahkan nggak pernah mendengar apa itu aktualisasi diri. Hanya mungkin ada Iya. orang yang ada kesempatan untuk belajar psikologi ataupun dari praktisi lain atau dari pembelajar lain yang memang mengenal, yaitu salah satu tokoh yang namanya yang memperkenalkan aktualisasi diri itu adalah Abraham Maslow. Uh, Abraham Maslow itu Abraham Maslow. merupakan salah satu tokoh psikologi dalam mazhab psikologi humanistik yang memang uh, benang merahnya itu dari psikologi humanistik itu adalah memanusiakan manusia atau berbicara tentang manusia gitu. Jadi di sana itu aktualisasi diri itu pengertiannya adalah keinginan seseorang untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi kita punya potensi nih. Nah, ada panca indera kita, ada akal kita, ada fisik kita yang bisa kita gunakan, bisa kita kerahkan. Nah, kita wujudkan untuk mencapai tujuan kita sesuai kemampuan yang ada dalam diri kita, itu akal. Kita pakai akal itu. Nah, selanjutnya Gitu. di aktualisasi terdapat dalam teori yang namanya hierarki kebutuhan manusia. Nah, hierarki ini artinya tingkatan. Jadi yang pernah dengar atau yang pernah belajar mengenai psikologi humanistik pasti tentunya tahu mengenai teori ini. Atau yang belum tahu ya, kita belajar bareng-bareng. Jadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ini paling utama yang harus kita penuhi atau realisasikan, yaitu kebutuhan untuk makan, minum. Nah, itu kebutuhan dasar disebutnya. Jadi sebelum aktualisasi diri, sebelum mewujudkan potensi diri kita untuk mencapai tujuan kita harus merealisasikan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, yaitu makan, minum, gitu kan. Nah, ada tingkatan selanjutnya, yaitu kebutuhan rasa aman. Tentunya sebagai manusia kita ingin merasa nyaman kan. Tentunya kita mempunyai tempat tinggal yang nyaman, kita mempunyai apa lagi ya? Oh, kita tidak merasa terancam oleh kejahatan dari orang lain. Tentunya kita butuh peraturan-peraturan yang memang aman untuk hidup kita. Nah, selanjutnya ketika setelah selesai kebutuhan fisiologis terpenuhi, yang selanjutnya ada kebutuhan rasa aman, yang selanjutnya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, tentunya berbicara tentang cinta bukan hanya aku dan kamu sebagai laki-laki dan wanita ya. Dan di sini tentunya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan psikologis cinta dan kasih sayang ini sesama teman, sahabat, orang tua, ataupun kepada sang pencipta. Jadi cinta ini memang tidak hanya berbicara mengenai dua sejoli gitu. Atau bahkan kita mencintai diri kita sendiri. Sekarang sedang banyak webinar yang membahas mengenai self care atau self healing atau self love gitu. Nah, itu sangat penting sekali untuk mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Nah, seperti itulah ya bahasanya. Nah, setelah tadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan cinta dan kasih sayang, ada yang keempat itu namanya kebutuhan penghargaan, atau kita perlunya self reward atau
kita perlu penghargaan untuk diri kita sendiri, dan kita juga perlu menghargai orang lain dalam berpendapat, dalam memberikan pujian. Nah itu juga sekali orang yang dihargai oleh orang lain, hanya kita hargai diri kita. Dan selanjutnya ini yang terakhir adalah aktualisasi diri. Setelah semuanya terpenuhi, maka kita dapat mengaktualisasikan atau merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti itu Kang Zia jelas mengenai aktualisasi diri. Jadi sekali lagi, keinginan seseorang untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Dahsyat. Okay. Luar biasa ya. Jadi 5 kebutuhan itu adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri itu sendiri ya. Luar biasa. Oke. Jadi apakah ini salah satu rencana skripsinya Adrian? Kebetulan rencana skripsi saya itu berkaitan ya dengan psikologi humanistiknya, namun tidak berkaitan dengan tidak berkaitan dengan hierarki kebutuhannya gitu kan. Namun itu setiap orang yang mempelajari psikologi humanistik memang penting sekali untuk mempelajari teori kebutuhan manusia. Jadi skripsi saya mengenai makna hidup pada mahasiswa semester akhir psikologi UIN Bandung. Jadi pada Viktor Frankl, makna hidup. Oke, berarti sekarang kamu sedang mencari makna kehidupan ya? Betul. Kalau Oke. Gimana? Jadi kalau menurut Eric Fromm, salah satu tokoh psikologi juga, kalau di zaman sekarang ini kita sedang merasakan alienasi atau merasakan apa alienasi? Keterasing ya. Kita merasa terasing dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, bahkan dengan kelompok masyarakat. Jadi kita sekarang selalu merasa kesepian gitu kan, meaningless atau merasa tidak bermakna karena dari carut-marutnya sekarang gitu kan masa COVID-19 ini. Oke. Mungkin mengapa kok ini sangat menarik sekali menurut Adrian, kok tidak yang lain gitu kan? Banyak kan sebenarnya untuk giba apa ya istilahnya untuk lebih mendalam gitu kan. Mengapa kok harus aktualisasi diri? Kenapa sangat menarik gitu? Oke. Berbicara mengenai aktualisasi diri ini tentunya sudah saya bawakan dari tahun 2017. Jadi saya sharing mengenai itu sudah lama gitu. Bahkan saya meyakini aktualisasi diri itu udah dari SMP gitu. Saya meyakini bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan, mempunyai potensi tersendiri, mempunyai red carpetnya sendiri, jadi mempunyai jalannya masing-masing untuk mengabdi, untuk menjadi ya khairun nas anfa'uhum linnas itu, untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu. Setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing. Iya, maksudnya kita harus yakin gitu dengan Tuhan gitu, atau anugerah Allah bahwa Allah tuh sudah memberikan potensi. Potensinya apa ya? Ini akal gitu. Akal punya panca indera gitu, fokuskan ke hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, mengapa aktualisasi diri ini sangat menarik sekali? Yaitu karena saya meyakini bahwa setiap orang itu unik ya. Sekali lagi manusia itu unik, setiap orang itu mempunyai potensi, mempunyai bakatnya untuk mewujudkan potensinya orang yang bermanfaat gitu. Dengan cara apapun itu gitu. Setiap orang mempunyai cara jalannya masing-masing untuk mengabdi pada negeri dan lainnya gitu. Itulah uniknya aktualisasi diri ini. Oke, barangkali ada yang baru gabung, misalnya ada yang mau ingin ditanyakan, silakan sambil berjalan aja dah ya, sambil santai-santai aja. Saya juga sambil ngopi. Udah sedia kopi nggak? Oh nggak, ada ya? Ping, kebetulan sekarang bulan Februari Kang Jia. Oh gitu, jadi tentang cinta ya, aduh. Dikira tuh wajahnya serem, hatinya pink ternyata ya. Udah seram, hati Hello Kitty. Oh gitu ya, oke. Tuh, ini juga humanistik ya. Oke, mungkin boleh, mungkin di sini juga nanti kan kita share ya lewat YouTube juga. Boleh. Kalau menurut Adrian sendiri nih. Ya. Anak muda yang berkarya itu seperti apa sih? Anak muda yang berkarya gitu. Tentunya anak muda yang berkarya itu dia kuncinya adalah produktif.
Dalam artian, apa sih yang melatar belakangi produktif itu? Ya tadi, ke dasarnya bahwa manusia itu punya potensi, punya bakat, dan hal itu diaktualisasikan. Dalam artian, aktualisasi ini berarti kita eksistensi. Eksistensi itu jadi mewujud gitu. Jadi, kita punya kemampuan, punya akal itu, nggak hanya diem gitu. Nggak hanya dia rebahan atau mager, no life gitu, no life, kayak aduh gak merasa hidup gitu, meaningless, dia mager, Rasa hidup ya. nah, nah, kuncinya ada Nongkrong-nongkrong nggak jelas. nggak jelas gitu kan. Jadi Oke. produktif itu ya kita melakukan aktivitas yang memang kita mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Misalkan sekarang kan banyak, sekarang udah ada TikTok, ada YouTube, semua orang bisa menyalurkan hobinya, menyalurkan potensi bakat-bakatnya. Misalkan nyanyi, boleh, main gitar ya boleh, itu kan berkarya juga, menghibur orang lain gitu kan. Bisa lewat apapun itu. Joget-joget ya boleh-boleh aja gitu kalau emang sukanya joget. Menghibur. Potensinya di sana ya. Adrian main TikTok. Enggak. Kapan ya? Gak tahu nih. Rencana ya. Oh, Kang. Oke. Nah, mungkin bagaimana tips menurut Adrian untuk menjadi seorang anak muda yang berkarya, yang muda yang berkarya? Nah, Bagaimana tips? tipsnya adalah yang pertama kenali diri dulu sendiri. Gitu. Jadi kenali diri ya. Kenali diri. Kita harus tahu yang paling utama apa tujuan hidup saya gitu. Di dunia itu mau apa gitu. Tujuan hidup itu apa tujuan hidup. Terus yang kedua cari kekurangan dan kekurangan kita. Jadi kelebihan kekurangan kita itu apa gitu. Kita harus menyadari hal itu dari mulai dari sekarang juga. Yang pertama, temukan tujuan hidup. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, setelah Anda menemukan kelebihan dan kekurangan, yang ketiga, cari kompetensi apa yang dibutuhkan. Dalam artian, ketika Anda sudah mengenal tujuan, sudah mengenal kelebihan dan kekurangan, apa kompetensi saya yang dibutuhkan? Misalkan Anda sekarang jurusan IPA atau apapun jurusan Anda, sekolahnya di mana, atau apapun itu. Nah, ketika Anda menyadari bahwa misalkan saya sekarang jurusan psikologi, nah, saya menyadari itu, saya temukan kompetensinya. Misalkan, wah saya butuh kompetensi untuk psikoterapi, nah, saya cari pelatihannya. Saya butuh apa lagi ya? Ilmu-ilmu psikologi yang lainnya, saya cari buku-bukunya, cari guru-gurunya, cari dosennya, saya temui, saya pelajari gitu. Jadi setelah itu, setelah menemukan kelebihan kekurangan, setelah menemukan kompetensi apa yang saya butuhkan, nah yang selanjutnya adalah lingkungan. Wah ini sangat penting sekali lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Ketika salah satu hadis menyebutkan bahwa kita saat bergaul dengan orang-orang yang pekerja tukang minyak wangi, maka kita akan ke bawah wangi. Itu sangat berpengaruh sekali. Ini dalam mazhab psikologi behavioristik, bahwa lingkungan ini berpengaruh. Iya. Bahwa kata John Locke, filsuf, itu mungkin teman-teman ada yang sudah tahu bahwa teori tabula rasa gitu. Jadi manusia itu ibarat kertas kosong putih. Jadi kita itu bisa terpengaruh oleh lingkungan. Jadi kalau dalam psikologi atau dalam NLP juga ada namanya modeling gitu. Jadi kita itu lingkungan mendengar sesuatu itu bakal mengubah cara berpikir kita, terus mengubah sikap kita, mengubah perilaku kita, mengubah kebiasaan kita. Jadi ketika kita punya visi, misi, punya hobi, pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang memang mempunyai satu dan itu akan saling mengupgrade, akan saling mendorong. Makanya lingkungan sangat penting. Jadi ada 4 ya. Tadi yang pertama, tips untuk menjadi pemuda yang berkarya. Yang pertama, temukan tujuan hidup Anda. Yang kedua, temukan kelebihan dan kekurangan Anda. Yang ketiga, sadari dari sekarang juga. Yang keempat adalah nah, itu masuk organisasi apa, masuk komunitas apa yang memang satu passion dengan Anda. Seperti itu, Kang Zia. Itu insya Allah akan menjadi seseorang yang bisa mengaktualisasikan potensi diri. Oke, berarti temukan tujuan hidup, kelebihan dan kekurangan, cari kompetensi, kenali diri sendiri di sana. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan
Oke, mungkin ada sebagian teman-teman juga yang belum tahu awal mula Adrian berkarir itu gimana sih ceritanya? Kok masih muda gitu kan? Itu ada yang bilang masuk ke koran juga di usia belasan tahun Iya, ya waktu itu betul, kalau nggak salah. betul, betul. Itu gimana ceritanya kok bisa masuk koran? Apakah wanted dicari gitu? Ulah. Jadi, Ya, jadi yang pertama mengawali karir di dunia pengembangan diri ini dari sejak SMP. SM. Pertama kali, kenapa saya bisa masuk ke sana? Awalnya saya aktif di organisasi untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengikuti organisasi seperti OSIS atau Pramuka. Itu kan memang self improvement ya, jadi mengembangkan diri gitu. Jadi bagaimana caranya kita melatih diri untuk cara berpikir yang tepat, cara memimpin leadership, cara memanajemen waktu, mengelola anggota juga, dana dan lain-lainnya gitu. Nah dari sana ada namanya latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS atau dan hal lain-lainnya, pelatihan-pelatihan yang memang untuk mengembangkan diri. Nah dari sanalah saya mulai aktif di dunia pengembangan diri setelah saya mengikuti pelatihan Kang Jaya. Seakan dia. Oh iya, iya, iya. 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 Terus setelah itu kan mungkin bukan cuman si Kang Jia aja tuh yang mungkin awal mulanya gitu. Iya. Kemudian kemana lagi bisa semakin banyak ya guru-gurunya. Saya luar biasa sekali ya. Mungkin yang pernah sharing, kalau saya udah nganggap Adrian tuh kayak adik sendiri ya. Kayak adik sendiri. Mungkin setelah itu kan tidak cuma satu Ya, nih, betul. satu pembelajar doang, tapi kita harus cari lagi. Setelah itu kemana lagi? Kemudian kok sampai akhirnya tertarik di aktualisasi diri gitu, Kak? Gimana, Kak? Jadi seperti yang tadi saya ceritakan ya, mengawali mengaktualisasikan diri saya itu udah sejak SMP. Dan pertama kali bertemu untuk mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri di dunia pengembangan diri atau self improvement atau human development ya. Jadi setelah bertemu aja ya mengikuti pelatihan hipnosis ya karena imajinasi saya pengen seperti Rami Rafael, Deddy Corbuzier dan hal lainnya. Dan ternyata pengen ngerjain orang gitu. pengen bisa mensugesti ya. Ternyata setelah mendalami hipnosis bukan masalah berbicara tentang mensugesti dan menidurkan orang gitu. Ternyata di sana ada esensi yang paling dalam, nilai-nilainya itu adalah kemampuan berkomunikasi gitu. Wah, saya tidak selancar ini dulu. Wah, gugup saya. Nggak selancar inilah dulu. Jadi masih malu dan hal lainnya. Nah, namun setelah beberapa waktu kemudian saya bertemu para trainer-trainer lain, saya mengembara dari Tasik ke Bandung, dari Bandung saya ke Jakarta, ke Depok, ke Bekasi, ke Tangerang. Yang luar biasa. Dan tentunya sekali lagi saya ingatkan tadi di 4 tips untuk menjadi pemuda yang berkarya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Makanya saya gabung dengan organisasi-organisasi yang memang itu bisa mendongkrak diri saya untuk mengembangkan diri saya. Ya, salah satunya saya mengikuti The Indonesian Board of Hypnotherapy, terus ada perkumpulan praktisi hipnoterapi Indonesia, terus ada Neo NLP Society. Jadi terus saya juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa sama seperti Kang Zia. Ada bertemu dengan semua Amin. nomor satu ini Mary Riana, motivator wanita nomor satu Asia. Saya bertemu dengan Andri Wongso, langsung itu saya langsung belajar. Andri Wongso motivator nomor satu. Andri Wongso langsung ya. Saya belum pernah ketemu. Saya pengen ketemu tapi belum kesempatan ya. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang memang yaitu satu visi misi saya gitu. Karena saya sudah menemukan, saya sudah mengenal diri saya, Adrian Septiadi itu siapa gitu. Saya mendalami itu, saya berkontemplasi, saya bertanya kepada diri saya sendiri, saya bercermin, saya bertanya, apa sih tujuan hidup saya, buat apa di dunia ini gitu kan. Terus saya kenali, oh kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Selanjutnya setelah mengenali, sudah menemukan kelebihan dan kekurangan, selanjutnya saya mencari kompetensi yang dibutuhkan. Nah setelah itu saya mencari lingkungan, teman-teman yang memang saling mensupport, terus mencari guru-guru yang memang mensupport. Akhirnya saya bisa menulis buku,
sisi lain saya hipnoterapis yang tersedia di Gramedia di seluruh Indonesia, bahkan terjual ke Malaysia dan ke Hong Kong. Biasa. Terus selanjutnya Kalau nggak salah sekarang masuk koran di juga, IHJ juga koran ya? priangan. Apa? Sekarang juga gabung di IHJ gitu. Apa sih itu? Halo? Halo. Di IHJ apa IJH gitu, saya lupa lagi. Jurnal Hipnosis. Delay Kang. Oh, Delay ya. Sekarang lancar, jelas. Lancar. Kalau nggak salah sekarang juga aktif, selalu dilihat di IJH ya, IHJ ya. Jurnal Hipnosis. Ya, jadi yang pertama eksistensi saya muncul itu dari koran priangan, dinobatkan sebagai motivator muda dan sebagai hipnoterapis paling muda se-Asia Tenggara itu. Terus yang selanjutnya menulis buku Sisi Lain Hipnoterapis yang tersedia di Gramedia. Yang selanjutnya ada The Indonesian Journal of Hypnosis. Di sana saya menulis jurnal, itu menjadi salah satu sejarah fenomenal karena itu jurnal pertama di Indonesia bahkan se Asia Tenggara, dan saya paling muda di sana sebagai mahasiswa. Apa? Ini buffering ya? Jadi setelah Halo. Jelas. Indonesian Journal of Hypnosis, setelah menulis jurnal, saya juga pernah dinobatkan sebagai trainer of the best trainer nomor 1 di FN Bus Motivator School dan Indonesian Public Speaking Academy gitu, di Bogor. Saya ketemu sama orang Malaysia juga dan tersertifikasi dari Malaysia juga. Saya pernah mengikuti pelatihan yang memang online ya. Jadi dari USA, dari UK, diploma psikologi, terus master NLP, terus apa lagi ya? Live NLP coach. Jadi banyak sekali sertifikasi, mungkin sekitar 40 sertifikasi secara nasional dan internasional. Selama dari luar biasa, 4 tahun ya. Oh, itu ada teman saya Natri, Adrian, Bapak Ketua OSIS. Jadi saya selain aktif sebagai pengembangan selain aktif sebagai trainer, saya juga pernah jadi ketua OSIS pas SMP, pernah jadi wakil ketua MPK, SMA, pernah menjabat sebagai organisasi-organisasi yang luar biasa, bahkan di universitas, ketua angkatan di psikologi 2017. Seperti itu Kang Zia, perjalanannya jadi panjang sekali. Jadi paling penting banget menghati. Oke, luar biasa nih Adrian, masih muda. Kalau boleh tahu berapa sih sekarang usianya? Maaf ya, ini bukan di luar negeri tapi di Indonesia ya. Siap. Kalau di Indonesia kayaknya masih nggak tabu. Kalau di luar negeri tabu. Kemarin saya habis wawancarai orang teman saya yang kerja di Korea. Katanya kalau nanyain usia itu tabu. Itu kan ini di Indonesia, bukan di Korea. Sekarang berapa usianya? Usia 22 tahun. Luar biasa. Bener berarti belasan tuh ya. 22 tahun. Kamu mau bikin buku, nulis buku di usia berapa? Usia 19 tahun. 19 tahun. Oke, ini luar masuk biasa. Koran 17 jadi saya dapat 18 tahun ya. Oke. Nih. Saya saya juga kalah lah. Yang pengen juga itu yang sebagai trainer yang diakui oleh negara, itu yang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSPRI, itu dari usia menuju 20 tahun, itu masih 19 tahun. Terus saya ketemu sama kepala ketemu CEO ya, pokoknya orang-orang yang luar biasa itu ya gitulah. Saya paling muda ini mahasiswa. Ini luar biasa memang. Adrian itu termasuk ya, kalau saya bilang ya teman-teman, adik saya yang agak yang nurut lah. Kadang kalau saya misalnya nggak bisa ngisi seminar, ngehubungi Adrian. Kalau Adrian nggak bisa, dicarekan ke Abi. Pernah saya itu diteleponan. Oh pernah gitu kan, waktu di Instagram ya. Gimana? Nggak apa-apa, soalnya saya udah saya udah nganggap kayak adik sendiri ya. Hampura ya, hapunten ya. Saya juga udah menganggap aja jadi sebagai kakak saya. Biasa. Ya, jadi memang ini juga yang saya praktekkan juga ya selama saya kuliah juga, apa yang dilakukan Adrian juga akhirnya diterapkan juga. Jadi memang
kalau misalnya kita sebagai kuliah itu bukan cuman apa yang dikatakan Adrian tadi, bukan cuman mager nggak jelas, tapi kalau nggak cuman nongkrong-nongkrong nggak jelas, kalaupun nongkrong langsung ke apa, misalnya nongkrong di kedai kopi, tanya sama pemilik kedainya gimana sih cara mendirikan kedai ini dan lain-lainnya, itu kan jadi ilmu gitu kan. Jadi memang ini Adrian begitu masuk perkuliahan dia yang dicari relasi, betul. Betul, Ini bagus banget. Jadi kenapa harus dicari relasi? Karena kadang-kadang kalau kita udah punya relasi, ya sama seperti saya juga kan belum lulus S2 tapi udah ngajar gitu, jadi dosen gitu kan. Jadi memang kita nggak akan susah-susah untuk nyari nyari pekerjaan betul. di yang lainnya, apalagi sekarang kan dunia pekerjaan begitu ketat lah Adrian. Ya, Alhamdulillah betul. di usia muda mungkin banyak teman-teman katakanlah ya kayak tadi udah diajak-ajak ke jurnal gitu kan. Saya nggak nyangka, malahan mah banyak teman-teman yang mengapresiasi Adrian, ya banyak mengapresiasi anak-anak Tasik tuh pada berkualitas semua gitu kan. Cuman belum ada yang tahu aja, Ya, belum terkenal. karena Ya, cari gitu. sensasi. Kayak yang viral-viral sekarang. Eh, jadi saya nanti, kamu kalau udah lulus mau di luar kota apa di Tasik kan? Jadi rencana setelah lulus ya, kalau di Tasik ya karena saya anak bungsu, jadi kemungkinan ya di Tasik nemenin ibu atau mamah ya di rumah. Atau bisa jadi saya ikut ke Kerawang ya, ke kakak-kakak, karena di sana ada pusat industri. Kemungkinan bisa jadi saya menjadi seorang HRD di Karawang atau di Tasik. Ya bisa juga ada HRD nyari gitu. Atau bisa sambil kuliah ikut Kang Jia. Nah, nanti cari relasi ya, insya Allah kita bareng-bareng. Oke. Mungkin terakhir nih satu pertanyaan buat teman-teman nih, atau kata-kata motivasi buat teman-teman yang menjadikan moto hidup bagi Adrian itu apa? Oke. Boleh. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Tidak ada tindakan, tidak akan ada yang terjadi. Ketika kita bertindak, maka keajaiban akan terjadi di dalam hidup kita. Oke, jadi harus bergerak. Harus bergerak, take action. Harus bergerak. Kalau diam ya tenggelam. Jangan rebahan doang gitu kan, kena sekarang COVID. Kalau saya ingat kata-kata Kang Dia, jadi sudah rezeki itu tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kita tidak mana ya, rezeki nggak akan ada. Iya benar. harus gerak, ikhtiar. Oke, mungkin Adrian itu saja. Mungkin insya Allah lah kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi di pembahasan yang lain. Ya, kalau misalnya ilmu-ilmu Adrian tadi juga belum kekorek semuanya. Nanti kita akan, mudah-mudahan kita bisa agendakan kembali, dan mudah-mudahan teman-teman untuk yang sore ini yang sudah ikut acara COS ini, curhat online sharing session ini, bisa banyak dapat manfaat banyak lah. Kalau misalnya yang belum sempat nonton, nanti insya Allah saya mau nanti saya share lewat YouTube saja, YouTube saya, Kang Zea ya, bisa boleh di share, subscribe ya. Oke, gitu Ada saja. informasi penting? Adrian, hatur nuhun. Oh, boleh apa? Oh iya benar. Ada kegiatan ya nanti tanggal Maret. Ada apa itu? Ada beberapa acara. Untuk malam ini ada webinar. Itu judulnya How to Use Hypnosis for Therapy. Jadi hipnosis itu tidak hanya berbicara mengenai menidurkan orang dan mensugesti, namun bisa dilakukan untuk terapi, bahkan self healing, untuk menterapi diri sendiri. Itu jam 19.30, setengah 8 malam sampai jam 22 atau jam 10 malam. Itu disponsori oleh Bayu dari kartu digital Telkomsel. Jadi teman-teman yang punya kartu Bayu itu bisa mendapatkan kuota 2 GB. Dan kalau teman-teman belum punya kartunya, nanti akan dikasih dan untuk mendapatkan 10 GB. Itu langsung disponsori secara ofisial oleh Bayu. Dan juga besok ada acara namanya The Art of Living, acara keempat, itu bagaimana seni mandiri melalui bisnis, yaitu sama Kang Ridwan Hasan. Nah, selanjutnya nanti bulan Maret acara saya sama Kang Zia, Hypno NLP Training,
Yaitu bagaimana caranya menghipnosis diri sendiri, menghipnosis orang lain, dan menghipnosis banyak orang, bagaimana caranya memprogram pikiran, perasaan, dan perilaku kita, dan bagaimana caranya melakukan hipnoterapi sederhana, dan juga banyak sekali manfaatnya yang akan teman-teman atau Anda dapat dari Hypno NLP Training yang diadakan pada tanggal 20 sampai 21 Maret 2021. Kalau jika teman-teman yang ada di Tasik, silakan gabung dan silakan daftar dan bisa tanyakan kepada admin, bisa ada di Instagram saya, dan itu ada di Aula The Sugar, itu di Jalan BKR, Tasikmalaya, pokoknya di kota Tasik, bisa tanya-tanya. Dan untuk online, itu bisa juga, ada juga yang daftar dari luar kota. Oh, online juga ya, bisa online juga. Jadi kita sebagai orang yang selalu berkarya, kita harus adaptasi juga terhadap online, betul? Seperti ini. Kayak gini. Kita harus adaptasi. Jadi jika Anda tidak beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang, Anda akan tenggelam. Ketika Anda mengikuti adaptasi perubahan zaman modern ini, kita harus bisa bertahan hidup. Jadi ikuti webinar-webinar yang selanjutnya. Ada di informasi di axresources.id, Instagramnya, dan atau di Instagram saya di Adrian Septiadi Official. Bahkan nanti juga banyak sekali kegiatan-kegiatan bersama Kang Zia. Setelah kemarin berbicara tentang toxic in relationship. Nanti ada yang minta lagi Kang Zia. Jadi kapan katanya toxic part 2? Ya banyak. Jadi kapan lagi acara sama Kang Zia? Jadi gitu. ya, karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Mau Sumatera, Kalimantan, Bali, dari Papua. Ini luar biasa sekali online ini ya. Ada di mana-mana. Itu Kang Zia, mantap. Iya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak ya kepada Adrian, ya, dan kemarin juga ada kegiatan Adrian, jadi banyak yang nge-DM saya juga. Tapi makasih banyak ya, jadi udah difasilitasi, ini luar biasa. Kalau kata Mas Richard mah milenial yang sangat luar biasa, diakui, memang sangat diakui sekali, banyak yang wah ini Kang J ini luar biasa nih, anak-anak klasik lah gitu. Oke, gitu, luar biasa. Buat teman-teman yang mau ikutan webinar-webinar yang tadi Adrian sebutkan, bisa langsung saja ke Instagram yang tadi Adrian sebutkan, apakah itu di Adrian Septiadi atau di AS Resources yang tadi disebutkan sama Adrian. Oke, nanti kapan-kapan bolehlah untuk kita sharing-sharing lagi. Siap. Mudah-mudahan sore ini banyak sekali manfaat yang sudah saya dapat. Saya juga sama. Kita sambil sharing ya, sambil saya juga membuka buku sambil belajar juga. Saya ada kalau misalkan sama Adrian kan, dia memang saran saya juga waktu dulu di psikolog ya. Ya, karena saya sering ketemu Kang Ria, saya jadi ini gimana kalau lulus dari SMA, jurusan psikologi aja, dalamin jurusan psikologi ya. Alhamdulillah masuk psikologi. Alhamdulillah, luar biasa ya Adrian. Oke, sukses terus buat Adrian. Siap. Ya. Salam buat keluarga ya. Iya, terima kasih Kang. Buat keluarga, dan mudah-mudahan nanti saya juga mungkin kalau setiap acara COS ini ada kenang-kenangan, mungkin Adrian udah punya ya buku rahasia logo, jadi nggak apa-apa, jadi punya dua gitu kan. Enggak, ini nggak apa-apa, main aja. Bungkus ke orang lain. Oh iya. Ini bungkus tuh luar biasa. Ini kalau ada tanya jawab kasih door prize kan. Oh iya, tapi nggak ada nih. Ada nggak ya yang mau nanya? Oke. Ada nggak yang mau nanya? Yang mau nanya, ayo nanya. Nanti dapat buku. Oh, ini lumayan bukunya, luar biasa. Tuh yang Adrian katanya mau dikasihin sama orang. Oke, siap. Ada yang mau bertanya? Oke, ada. Silakan teman-teman. Ada berarti minggu depan dapat. Jika ada yang menanyakan silakan, nanti mendapatkan buku fisik langsung dikirim ke rumah Anda secara gratis. Oh, selamat datang Kang Faisal. Kang Faisal nanya kira. Ya, yang bertanya nanti Kang Dia tuh dapat hadiah. Oke. Kang Faisal mah kemarin atas narosan. Ada orang yang gampang nih. Oke, terima kasih. Kayaknya udah sore ya. Saya masih di Bandung Jaya, belum ke Ciamis. Mantap, keren. Mau nanya enggak? Kang Faisal mau nanya enggak? Nanti dapat buku Rahasia Logika Cinta. Dapat 2. Itu persiapan buat pernikahan sebenarnya. Izin bertanya kapan sudah? Kapan naon? Kapan naon?
Oke, kayaknya udahlah, udah sore. Saya juga mau pulang ke istri. Takut yang di rumah ini udah kayaknya udah mulai nge-WA nih. Oke, makasih banyak ya Adriannya, Siap, salam sama buat keluarga. Faat. Insya Allah kapan-kapan kita sharing-sharing kembali karena waktu juga terbatas. Ya, nggak kerasa kita udah hampir 40 menitan lah ya, gitu. Ngobrol-ngobrol. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang belum sempat nonton nanti kita akan share lewat channel YouTube saya atau misalnya di Instagram saya. Dan bagi teman-teman yang mau ikut webinarnya itu luar biasa sekali. Banyak kegiatan Adrian yang sekarang mau ada agenda-agendanya. Boleh ikuti, itu kan ada yang free ya, itu luar biasa dan ilmunya mahal sebenarnya. Oke, makasih banyak buat Adrian ya. Makasih banyak ya. Ya, Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa sharing-sharing kembali lah. Siap. Ya, oke. Ya, terima kasih juga teman-teman. Salam. Salam. Oke. Salam Jos. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata yang salah. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.